Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kecepatan. Untuk itu, mari perhatikan video penjelasan Ibu. Untuk lebih memudahkan materi kecepatan, kita akan menggunakan segitiga ajaib, di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T waktu tempuh. Berikut ini cara menggunakan segitiga ajaib. Jika kamu ingin mencari rumus kecepatan atau V, maka tutuplah huruf V dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah huruf S per T. Jadi, rumus kecepatan adalah S per T atau jarak dibagi waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari rumus jarak yang ditempuh atau S, makalah tutup huruf S dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah huruf V kali T. Jadi, rumus jarak yang ditempuh atau S adalah V kali T atau kecepatan dikalikan waktu tempuh. Jika kamu ingin mencari waktu tempuh atau T, maka tutuplah huruf T dengan tanganmu, sehingga yang terlihat adalah S dibagi V. Jadi, rumus waktu tempuh adalah S per V atau jarak dibagi dengan kecepatan. Mari sama-sama perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, sebuah mobil melaju selama 2 jam dan menempuh jarak 150 km. Berapa kecepatan mobil tersebut? Nah, pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 2 jam dan jarak tempuh atau S adalah 150 km. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan mobil tersebut atau V. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita gunakan segitiga ajaib. Karena yang ditanyakan adalah V atau kecepatan, maka kita tutup huruf V sehingga V adalah S per T. Jadi 150 km dibagi 2 jam, hasilnya adalah 75 km per jam. Jadi, kecepatan mobil tersebut adalah 75 km per jam. Soal yang kedua. Sebuah mobil melaju dari kota A menuju kota B selama 3 jam dengan kecepatan 80 km per jam. Berapa jarak kota A dengan kota B? Pada soal tersebut diketahui waktu tempuh atau T adalah 3 jam dan kecepatan atau V adalah 80 km per jam. Dan yang ditanyakan adalah jarak antara kota A dengan kota B atau S. Untuk mencari rumus jarak atau S, kita tutup huruf S. Sehingga terlihat S sama dengan V kali T. Jadi, 80 km per jam dikalikan 3 jam diperoleh 240 km. Jadi, jarak kota A dengan kota B adalah 240 km. Soal yang ketiga, sebuah mobil melaju dari kota A ke kota B yang berjarak 180 km dengan kecepatan 90 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Pada soal tersebut diketahui jarak atau S adalah 180 km. Dan kecepatan atau V adalah 90 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu yang ditempuh atau T. Untuk mencari rumus waktu yang ditempuh atau T, kita tutup huruf T. Sehingga terlihat T sama dengan S dibagi V. Jadi 180 km dibagi 90 km per jam diperoleh 2 jam. Jadi waktu tempuh mobil tersebut adalah 2 jam. Contoh soal yang terakhir. Pak Beni mengendarai mobil dari Sragen menuju Yogyakarta menempuh jarak 90 km.
Kecepatan mobil 60 km per jam. Jika Pak Beni berangkat pukul 7, pukul berapa Pak Beni sampai di Yogyakarta? Pada soal tersebut diketahui jarak atau S adalah 90 km dan kecepatan atau V adalah 60 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu tiba di tujuan. Untuk dapat mengetahui waktu tiba di tujuan, kita terlebih dahulu mencari waktu tempuh atau T, di mana T adalah S per V, atau jarak dibagi kecepatan. Jadi, 90 km dibagi 60 km per jam diperoleh 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Jadi waktu tempuhnya adalah 1 jam 30 menit. Waktu tiba di tujuan adalah waktu berangkat ditambah waktu tempuh. Sehingga pukul 7 ditambah 1 jam 30 menit diperoleh 8.30. Jadi Pak Beni tiba di Yogyakarta adalah pukul 8:30 menit. Baik, demikian penjelasan. Silahkan kerjakan soal berikut ini. This one's for you and me, living on a dream.